Selamat malam, selamat datang di Dep Negeri Dewan Pendidikan Indonesia Dalam Negeri barengan sama Dias Danar dan juga ada Vino di Yoi. sini. Dari tadi kita udah ngobrolin gimana serunya ketatnya persaingan di papan atas Liga 1 di Liga Indonesia ya. Ini padatnya seperti jalanan ke puncak minggu lalu ya, Vin? Karena emang mau menuju puncak Menuju kan? puncak. Karena Betul. emang mau menuju puncak. Ya, nanti juga kita akan banyak membahas tentang persaingan-persaingan menuju juara nih. Makin ketat, makin ya mungkin bisa diprediksi atau mungkin kan kita lihat nanti dan ngobrol sama pandit-pandit kita. Ada Vino dan juga ada Bung Yuke nanti akan bergabung bersama kita melalui virtual ya. Betul. Ya, tapi ini Banyak banget yang mau gabung. banyak banget juga yang mau gabung, juga Jebret Tim yang sedang bergabung sama kita. Kita punya tamu istimewa juga buat di awal nih ya. Ini adalah salah satu tim yang sering merepotkan. Benar. Ya sebenarnya ini merepotkan persaingan peta-peta juara di peringkat-peringkat atas. Betul. Seperti kemarin Persebaya ditahan imbang Benar. oleh tim ini ya, yang adalah Persita Tangerang. Dan sekarang kita akan ngobrol bersama coach. Jadi sebelum kita ngobrol sama Coach Widodo Cahyono Putro, legenda Indonesia. Legenda Timnas Indonesia. Gol salto. Yes, Vin, menurut lo harusnya tim-tim di atas ini mesti lebih gimana supaya nggak mendapatkan ganjalan-ganjalan dengan persaingan di papan tengah atau papan bawah yang lainnya gitu? Yang Vin? satu jelas, Ya. pemain mesti utuh karena lagi situasi kayak gini. Jangan sampai ada yang hilang pemain karena COVID lagi. Yang kemudian, gue juga, ini pekan yang akan berat banget ya. Karena Ya. ini 4 dari 5 tim yang bersaing di atas ini masih akan saling ketemu. Masih saling ketemu Masih lagi ya? akan saling ketemu dan nggak hanya mereka aja yang saling ketemu, mereka juga akan ketemu tim yang lagi struggle di zona degradasi. Artinya ketika tim yang sedang bersaing di zona degradasi bukan berarti mereka di atas kertas secara matematika emang ini kan kalah, tapi gua rasa pasti ada miracle ya. Ada. Nanti kita lihat. Nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk persaingan juara. Tapi kemarin kita lihat juga ganjalan-ganjalan yang dihadapi oleh tim-tim di papan atas. Oleh salah satunya yang dialami oleh Persebaya itu Persita. Nah sekarang kita ngobrol sama pelatih dari Persita, ada Coach Widodo Cahyono Putro. Yoi. Halo, selamat malam Coach. Selamat malam Bisa Coach bicara Wid. nggak? Halo Dengar Coach. nggak, Coach? Dengar saya. Nah, ini dia. Halo Coach. Sudah dengar? Sudah dengar kita Coach? Ini tinggal nunggu hostnya nih. Hostnya ada di Ya. panel nih. Halo Coach. Halo Coach. Kita coba, oke belum ya. Malam Bung Yuke. Halo, Nah, ini dia Bung Yuke. Saya tidak bisa menemani saya dan Vino di sini Halo. secara langsung ya. Bung Yuke, dengar suara kita Halo, Bung halo. Yuke? iya ini mana ada hostnya nyamuk nih? tuh. Saya juga di-invite nih, Coach. Jadi Bung Yuke sama Coach Widodo saling dengar tapi nggak bisa mendengar kita. Coba, halo, sekali lagi kita sapa. Di tayangan ulangnya, offset ya, Coach ya. Ya benar Kalau mereka. di TV itu kita di studio, kita nggak bisa dapat replay yang kayak kalau di medsos tuh langsung ditarik garis gitu. Jadi Enggak kan itu ada replaynya, Bang. Nah, ini lagi cuma kan kalau- Ulangnya nggak denger kita kalau nih. Iya, di replay, Oh, lagi asik ngobrol. kalau di kan, replay dengerin. itu kita kan nggak simetris ini, Coach. Jadi nggak bisa presisi gitu. Oke. Malam Hai. Coach Yuke itu Coach Widodo Coach Yuke dan juga dan Bang Bang Yuke. Selamat malam. Sudah mendengar sekarang suara kita akhirnya. Coach Widodo, kita pengen ngobrol sebelumnya tentang pertandingan yang kemarin terjadi antara Persebaya melawan Persita Persita. Tangerang. Yes, ini gimana Coach? Dengan hasil seri ini Mana suaranya, Mo? belum kedengaran lagi. Oh, udah ya? Yes, Coach Widodo, gimana kita pengen tanya gimana kemarin tentang pertandingan kemarin? Mungkin ada yang berpendapat harusnya Persita harusnya bisa menang gitu ya, tapi boleh dong. Bisa bungkus 3 poin. Betul, ya kan? boleh kita minta komentarnya Coach Widodo nih tentang pertandingan kemarin melawan Persebaya. Silakan Coach. Ya, Itu di preskon habis pertandingan, ya karena kita juga nggak lihat di rekaman. Ya setelah melihat rekaman bahwa itu jelas offset. Tapi ya keputusan kan tidak bisa dirubah, diulangnya. Tapi yang terpenting bagaimana saya koordinasi dengan pemain saya, ya jangan sampai hal-hal yang begitu itu menjadi blunder. Jadi perbaikan tetap ke tim saya. Terus tapi ya saya tidak setuju juga kalau memang itu ada hal-hal yang tidak betul, ya kita harus terus berbenah lah, ya kan, dari semua stockholder atau
yang terlibat di dalam sepak bola kita, baik wasit, hakim garis, semua kita harus berbenah. Kalau kita tidak berbenah terus-menerus, nah ini yang saya terus meneruskan untuk ya siapa lagi itu, karena kan kita ini yang langsung berhubungan dengan sepak bola. Jadi untuk itu saya tetap koordinasi ke pemain-pemain kita sendiri. Oke, jadi keputusan tetap sudah diambil oleh wasit ya. Kalau Bung Yuke ngeliatnya gimana ya? Bung Yuke, pertandingan kemarin dengan harusnya lihat di tayangan ulang mungkin, apakah itu harusnya offside atau gimana Bung Karena tadi Yuke? katanya bisa lihat secara langsung. Iya, gimana Bung Yuke? Video. Ya, jadi setelah di replay ulang ya, maksudnya setelah selesai pertandingan, itu baru kelihatan tuh. Karena biasanya kan kita kalau di medsos itu mereka pasang garis maya ya, garis maya gitu. Itu baru kelihatan tuh. Kalau waktu di studio, kita tuh berkomentarnya agak hati-hati memang, karena itu kan cepat ya. Terus replay yang dilakukan oleh pihak produksi itu nggak presisi gitu loh. Cara ngambilnya tuh nggak presisi. Jadi kita itu untuk menjudge bahwa itu offside atau enggak, itu kita agak hati-hati gitu. Karena berbeda kalau misalnya itu replaynya itu simetris, karena kan sudut pandang, karena kamera itu kan keterbatasan kamera di lapangan juga ya. Itu yang kita nggak bisa judge, dan sering sekali itu misinterpretasi gitu. Yes. Tapi begitu udah diulang, biasanya kan setelah pertandingan tuh baru banyak tuh muncul tuh akun-akun medsos yang kemudian menarik garis maya itu yang baru kelihatan gitu. Oke, siap, thank you Mas Yuke. Penjelasannya kita ke Coach WCP dulu. Coach, ini kalau kita lihat dari kemarin penampilan dari Persija kan memang disiplin yang sangat luar biasa dari teman-teman atau dari para pemain gitu. Ini memang menjadi strategi saat mau mulai melawan Persebaya pada saat itu atau gimana Coach? Mengandalkan counter attack dengan memasang 3 back tengah dan juga pada saat diserang menjadi 5 back atau ini emang strateginya berjalan lancar ya kayak Vin ya? Sukses. Yes, itu gimana Coach? Apakah ini strategi khusus melawan Persebaya atau untuk laga-laga ke depannya? Ya, jadi kan kita ada evaluasi, ada rekaman video ya, baik dari tim kita maupun tim lawan. Nah, bagaimana untuk menghadapi tim-tim Persebaya kita harus punya counter tactical. Jadi kita juga mengevaluasi mereka bahwa Persebaya ini menurut saya adalah flank terbaik di Liga Indonesia. Jadi bagaimana cara menutup flank terbaik mereka? Jelas kalau 1 lawan 1 ya gampang sekali mereka melewati kan, kayak Marukawa, terus si satu lagi Bruno. Jadi itu diantisipasi harus ada double cover. Nah, untuk counter attack sebetulnya kita juga tidak hanya melakukan counter attack dengan 3 back itu di saat bertahan jadi 5 back, tapi saat menyerang di belakang hanya 2 gitu. Ya kan, dibantu dengan Agung sebagai jangkar. Yes. Kanan kirinya adalah fullback yang memang saya melihat kapasitas untuk Edo dan Toha ini kan kuat sekali untuk attacking-nya. Jadi saya menempatkan di sana. Oke, sebelum ke Coach Widodo lagi, gue pengen tanya ke Vino. Vin, lo ngeliatnya gimana strategi yang diturunin sama Coach WCP ini di pertandingan kemarin lawan Persebaya? Efektif ya untuk Persita bermain seperti itu ya? Terlepas dari yang masalah Persebaya offside itu, gue lihat memang kayak dari awal lagi Persita emang udah dominan banget dari Persebaya. Bahkan ya terlepas dari gol itu offside apa enggak, gol dari Persebaya itu termasuk gol bola jatuh dari langit gitu kan, karena nggak sengaja itu terlihat memang begitu dominannya Persita. Gua rasa kalau misalnya hal gol nggak sengaja itu nggak terjadi, bisa aja memang Persita terus ngunci 1-0 sampai terakhir atau bahkan nambah gol lagi, karena Persebaya peluang yang dapat Persita itu lebih bahaya daripada yang didapetin Persebaya yang gue lihat. Oke. Coach, ini kan tinggal 5 match lagi ke depannya ya. Dan ini sangat-sangat krusial ke depannya, pertandingan masih melawan PSS, Persik dan juga PSIS, semuanya berkutat di lini tengah. Apa aimnya Coach, kepengennya gimana di sisa pertandingan ini, maksimalnya mungkin ada harapannya, strateginya mungkin ya? Ya karena gue juga penasaran kan ketika tim mungkin secara matematis degradasi masih bisa, tapi kecil lah peluangnya gitu kan. Yang penasaran tuh di sisa musim ini ketika tim papan tengah yang udah nothing terus, apakah akan mainin anak-anak mudanya gitu, mainin anak-anak mudanya atau main fight gitu kan, yang tim nothing tulus gini. Ya, gitu. Nah, 5 pertandingan ke depan seperti apa Coach?
Saya pernah bicara pada pemain semua, ya. Saya akan memainkan semua pemain karena saya merekrut mereka itu berdosa dong kalau saya nggak bisa memainkan semua. Tapi memang kapasitas, ya, jam atau durasinya akan berbeda. Nah, saya berusaha untuk sisa pertandingan ini ke pemain, enjoy aja, lakukan, ini adalah panggung kalian, ya, jangan merasa terus tegang, nervous dengan sisa pertandingan ini. Lakukan yang terbaik menurut kalian yang pernah dilatih, taktikal apa, lakukan itu. Jadi kalau saya menghadapi sisa pertandingan ini, ya sama dengan kemarin-kemarin gitu loh. Kita enjoy aja, ini panggung kalian. Nikmati permainannya. Yes, nikmati pertandingan ini dan juga memberikan porsi jam bermain kepada pemain-pemain muda gitu ya, Coach ya. Iya, iya. Yes. Mas Yuke ngeliatnya gimana dengan kesempatan yang diberikan sama Coach Widodo ini kepada pemain muda nantinya di beberapa laga ke depan untuk Petal, bagus untuk para pemain Persita, atau seharusnya seperti apa? Karena 5 pertandingan ke depan tuh krusial juga untuk posisi di klasemen, Mas Yuke. Iya, pertama gue mau sampaikan apresiasi yang tinggi ya buat Persita Tangerang ya, di bawah Coach Widodo ini tim yang boleh dibilang kuda hitam lah. Sama sekali nggak diprediksi mereka bisa survive jauh ke atas. Tapi kita lihat bagaimana promosi yang dilakukan Coach Widodo ini terhadap pemain-pemain yang sebelumnya kita nggak kenal siapa mereka gitu ya. Tapi ternyata begitu main unit, itu selalu kalau mereka main tuh kalahnya mereka nggak mudah kalahnya. Kalaupun kalah nggak mudah. Kalaupun harus menang, cuman masalah nggak beruntung aja. Itu sih kalau saya lihat. Soalnya kalau dari strategi bermain, saya termasuk yang appreciate lah dengan squad Persita yang boleh dibilang pemain-pemain yang biasa-biasa aja, tidak ada nama bintang, tapi bisa muncul nama Edo, bisa muncul nama Toha. Kalau tadi Coach Widodo bilang Persebaya sekarang adalah punya the best flank. Kalau saya bilang Persita termasuk the best fullback yang ada di Persita sekarang gitu. Itu nggak gampang loh bikin pemain seperti mereka itu sampai kemudian Edo panggil timnas itu kan kita harus angkat topi itu buat Coach Widodo tuh. Kalau Coach Widodo nggak kasih kesempatan Edo dapat jam terbang dipromosikan nggak akan kelihatan. Nah ini yang kayak gini-gini harusnya jadi motivasi juga ataupun jadi inspirasi untuk pelatih-pelatih lain agar lebih berani menampilkan figur-figur baru di lapangan gitu. Yes, Karena sebetulnya pemain-pemain lokal kita nggak kalah dengan pemain-pemain asing gitu. Yes, dengan pemain-pemain yang bertabur bintang gitu. Ini itu poin. yang saya mau kasih. Kalau masalah kedepannya tentang bagaimana peluang Persita, gue masih yakin nih Persita masih compete gitu dan mereka nggak akan degradasi. Dan tim ini nggak pantas degradasi. Sayang kita kalau tim ini sampai degradasi karena kualitasnya, cara bermain. Yang perlu kita tuh cara bermainnya loh. Indonesia kan pragmatis selama ini ya. Mungkin Coach Dodo juga bisa tambahin. Banyaknya dulu mainnya direct. Tapi dengan munculnya Persita, Persebaya, kemudian Bali United, cara mainnya ya, itu cara main Indonesia banget. Yang build up play, kombinasi play, terus counter pressing. Nggak ada yang model direct gitu. Itu yang gue pengen highlight sih sebetulnya dari acara ini gitu. Yes, oke Mas Yuki, thank you. Kita ke Coach Widodo lagi. Coach, kalau boleh menyebutkan 3-5 nama mungkin ya, siapa pemain yang paling berkembang di season ini, di musim ini menurut Coach WCP sampai bisa mengangkat performa dari Persita sejauh ini sampai dapat apresiasi dari banyak fans, pundit-pundit dan juga yang lain. Rekrutan Coach Wade di putaran kedua juga termasuk yang berhasil. Yes, Karena ada Kasim Botan, ada Randy juga, kipernya kan itu keren banget sih putaran kedua ini. Gimana Coach? Boleh nggak sebutin misalkan 3-5 pemain gitu Coach? Ya, kalau saya sih semua pemain lah. Semua pemain. Beda kan. Karena Coach Widodo tahu para pemain lagi nonton kita sekarang. Siapapun mereka yang dikontrak dengan Persita itu ada pasukan saya. Ya, meskipun mereka mungkin jarang dimainkan, tapi doanya mungkin lebih besar daripada yang main gitu loh. Wah ini luar biasa, ini luar biasa Coach. Oke, ke depannya ada tadi yang udah dibilang terus memberikan kenikmatan kepada para pemain-pemainnya supaya tetap enjoy dalam bermain ya. Dan semoga mendapatkan hasil terbaik Coach untuk 5 laga ke depannya dan untuk Persita Tangerang Coach. Jadi begini, kita ini sudah hampir 2 bulan di Bali, yang notabene jarang ketemu dengan keluarga. Ya. Jadi bukan masalah dari segi taktikal, segi teknis, tapi sisi psikologinya yang saya jaga terhadap mereka gitu. Karena
bagaimanapun pasti tingkat kejenuhannya sangat tinggi. Itu yang harus kita jaga, yang kita bisa dalam permainan bisa konsisten, bagaimana menjaganya gitu loh. Pendekatan psikologi kayak apa coach yang kalau Iya, saya boleh tahu? kami pendekatan terhadap pemain dan tidak ada gap ya antara pemain, kita satukan terus itu ya, sifat respect, sikap kebersamaan, dan kami juga istilahnya seperti orang tua ya, teman, sahabat bagi mereka. Jadi mereka tidak canggung juga dengan kita, tapi tetap respect. Itu yang kita ciptakan di dalam tim ini, sehingga mereka bisa kompak, bisa solid ya. Sakit semua, sakit satu, gembira semua. Jadi itu yang saya terus meneruskan untuk supaya permainan ini tetap konsisten. Yes, ini jadi faktor yang sangat penting ya, non teknisnya ya. Benar. Karena Psychology. Iya. Gue mau nanya dulu sama coach dulu nih, boleh silakan, nanya? silakan. Coach, saya mau tanya nih, apa bedanya ketika coach dulu pegang Bali United? Ya, kita udah tahu sebetulnya nih coach Widodo ini cuma perlu waktu untuk diberikan kesempatan gitu. Sayangnya di sana nggak dapat kesempatan yang sepertinya yang coach Widodo dapatkan di Persita gitu. Kayak di Persita ini coach Widodo benar-benar powerful ya untuk bisa ngatur, manage semua pemain, terus cara mainnya juga kelihatan enak. Apa yang membedakan tuh antara Bali United Dan Persita yang dulu sekarang. coach sempat pegang dengan sekarang Persita yang coach pegang? Silakan Ya, coach. Bali United itu kan sekumpulan pemain-pemain bintang gitu. Jadi saya datang itu waktu mereka turun di bawah, saya datang itu sebetulnya gampang gitu loh. Karena mereka kumpulan-kumpulan bintang. Ya satu ya tadi sip kebersamaannya itu harus kita tingkatkan, itu aja udah. Terus cara bermainnya juga mereka istilahnya kalau nggak dilatih pun mereka sudah bisa bermain gitu. Karena mereka faktor itu aja. Gimana coach? Ya. Coach mulai dari benar-benar proses dari awal ya kalau di Persita yang ngumpulin pemainnya, bentuk pemainnya gitu ya. Ya, Dari kan, Liga 2 kan? dengan budget yang ada juga kan kita harus menyesuaikan gitu loh. Ya kan di Persita ini, apalagi di putaran kedua, ya kan kita tidak bisa beli pemain dengan kelas-kelas yang Grade A ya. grade A, ya kan. Yang bisa hanya kita beli ya mungkin dari Liga 2, ya kan. Jadi nah ini pemilihan juga harus tepat gitu. Ya saya koordinasi dan komunikasi dengan pelatih-pelatih di Liga 2. Kebetulan kan banyak teman-teman kita gitu loh. Ya kan, itu yang memudahkan ya. Terima kasih juga buat pelatih-pelatih ya kayak Jaya Hartono ya di Persijap, terus di Cilacap ya, Frans Sinatra, saya dapat Kasim Botam, terus saya dapat di Persijap itu Rian ya. Jadi komunikasi itu sangat penting buat teman-teman pelatih yang lain. Yes, dan juga biar walaupun dari Liga 2 tapi tetap bisa efektif terhadap tim ya. Vin, lo ada pertanyaan nggak buat coach? Iya, kan sebagai seorang striker, Persita itu salah satu tim di Liga 1 yang hampir jarang pakai striker asing ya, terlepas dari masalah Alex di putaran pertama, terus kemudian di musim ini kan ada dari musim pertama sampai dari paruh pertama sampai kedua pakainya 3 pemain asing, bahkan kurang gitu kan di lapangan ini. Mungkin apa sih berkah atau efek positif apa sih di balik Coach Widodo nggak pernah pakai pemain asing lengkap? Pemain-pemain asing ini kan ada, kadang kita itu tim ini tidak pernah komplit gitu, ya kan? Tidak pernah komplit. Ada yang satu cedera, ya kan? Ada yang satu positif waktu itu kan. Terus tapi itu tidak menjadikan suatu kendala buat kita. Ya. Kami percaya pada hampir 28 pemain semua ya. Kami percaya dan memberi kesempatan kepada mereka. Apa sih yang menjadikan mereka terus konsisten ini ya? Karena mereka diberi kesempatan dengan baik gitu. Jadi saya nggak merasa khawatir ya tanpa pemain asing. Kalau sistem sudah berjalan itu akan sulit ya meskipun itu lawan siapapun itu loh. Jadi sistem ini yang harus dilaksanakan, dibangun. Oke. Gitu. Siapapun itu, asing maupun lokal. Gitu. Ya, ini tinggal kesempatannya, Vin. Kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Coach Widodo kepada para pemainnya, kepercayaan itu yang membuat sistem dan juga kepercayaan diri para pemain terbentuk. Coach Widodo, thank you banget waktunya malam hari ini udah menyempatkan ngobrol sama kita. Sama. Sukses. Terima kasih coach. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi, sukses Coach. God bless.
Siap. Bless you. Itu dia Coach Widodo bersama dengan Persita aja. Kita doakan yang terbaik untuk Persita di musim ini. Kita ke Persita. Vino dan juga ke Mas Yuke lagi. Kita ngobrolin tentang ini dia persaingan yang makin ketat dengan sisa 5 match lagi. Parah, Kita parah. lihat poin antar tim itu tidak jauh. Vin, lo ngelihatnya? Kan tadi sempat dibilang juga masih ada yang saling bertemu lagi. Benar. Nah, ini pressure-nya itu gimana, Fit? 5 pertandingan terakhir atau 5 match terakhir dari masing-masing tim di 5 tim Itu atas aja ini. lihat Persib Bandung yang harusnya menang sama Persela Lamongan tiba-tiba bisa main satu samaan. Saking gua rasa ada aja sih hal-hal yang nggak bisa habis pikir ketika memang lawan tim yang di atas kertas harusnya bisa menang, ternyata nggak bisa menang gitu kan. Terus ya makin kesini juga makin kelihatan tim yang punya mental juara ya, dan gue boleh bilang ya Bali United punya itu gitu kan, karena beberapa kali dia hampir nggak menang tapi last minute ya kayak kemarin terakhir lawan Lerby bisa menang 2-1, lawan apa tuh pertandingan sebelumnya gue lupa tuh, dia sempat lawan Lamongan. Ya. Lawan Lamongan juga sempat kalah, Sempat tertinggal ya. Ini lawan Persija sempat hampir nggak menang, tiba-tiba bisa leading lagi. Lawan Lamongan sempat ketinggalan duluan, tiba-tiba jadi leading. Ini makin kelihatan sih mental juara 5 kandidat teratas siapa yang paling kuat, dan sampai pekan ini sih gue boleh bilang Bali United punya itu. Siap. Mas Yuke, coba kalau dari Mas Yuke gimana ini semuanya masih berpeluang nih 5 tim ini nih dengan jarak poin yang masih cukup bisa kemungkinan masih saling bisa mengejar dengan beberapa kemungkinan dan 5 pertandingan lagi. Menurut Mas Yuke seperti apa? Kalau tadi Vino yakin dengan Bali United akan terus melaju dengan konsistensinya gitu ya. Dan kalau Mas Yuke gimana ngelihatnya? Iya, kalau gue lihat sih trennya memang di belakangan ini itu makin mengkerucut ke Bali dan Persib Bandung ya. Bali dan Persib Karena Bandung. Arema ini agak melorot sih ya belakangan ya. Dia banyak serinya ya. Kalau Ya. lihat klasmennya tuh Arema banyak serinya. Jadi banyak poin-poinnya harusnya mereka bisa menangkan, mereka fail. Kehilangan ini momentum ya. Iya, kehilangan momentum. Jadi ini yang membedakan dengan Persib dan Bali yang konsisten belakangan. Kan kompetisi ini maraton ya, jarak panjang gitu, jarak jauh. Jadi endurance tuh penting. Kalau gue lihat sih ini sampai ke tikungan akhir akan seru ya, akan rame ya. Sampai di Tinggal- pertandingan akhir ya. Bahkan juaranya bisa Iya. aja kelihatan di pekan terakhir. Iya. Iya. Termasuk ini juga sih bro, lihat deh itu jadwal sisa tim-tim yang tadi kita sebutinnya. Iya. Itu akan ikut menentukan tuh peluang mereka di akhir. Karena biasanya juara itu nanti pada ujungnya ditentukan oleh pertemuan antar mereka juga. Sementara yang lainnya dianggap mereka bisa ambil gitu misalnya. Nah kalau di 5 game terakhir ini diantara mereka ada bertemu nih antara Banyak sih. Bali, Persib Bandung, Bali Persib, United, Arema. ya, terus Arema itu akan jadi poin kunci. Gitu. Asal yang lainnya mereka nggak kepleset ya. Kalau mereka kepleset ya skenarionya berbeda lagi. Ya karena banyak banget kemungkinan kayak yang tadi dibilang ketidakkonsistenannya Arema misalnya yang kita kira ini nggak kepleset nih di laga ini, ternyata malah kalah atau seri gitu kan. Ini jadi laga krusial, berarti konsistensi dan juga konsentrasi dari seluruh tim di 5 besar khususnya di sisa pertandingan ini. Tapi tadi Mas Yuki dan juga Vino, gue sempat ngobrol sama striker dari Bali United. Yoi, jadi penentu kemenangan kemarin, krusial untuk kemenangan karena sempat tertinggal lebih dulu, kemudian bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya melalui tandukannya akhirnya Bali United bisa memenangkan pertandingan. Tadi gue sempat ngobrol sama Lerby. Yes, Lerby, Eliandri, kita coba akan lihat ini dia obrolan gue sama Lerby. Ya, berarti gue sekarang sudah barengan sama sang pencetak gol, penentu kemenangan dengan gaya golnya yang sangat luar biasa. Nih momentum, kalau bukan striker kelas atas nih, momen-momen kayak gini akan lewat nih. Ada Bang Lerby, halo Bang Lerby, Eliandri. Halo. Ya, masih sumringah, masih senang dengan ini ya, pencetak gol penentu pertandingan terakhir kemarin dari Bali United. Itu gue pengen tahu gimana rasanya. Itu dulu setelah menjadi penentu kemenangan. Itu dulu deh, gimana rasanya setelah menjadi penentu kemenangan. Wah, pasti Bang ya. Pastinya senang banget bisa bukan hanya menjadi penentu, lebih dari bisa bagaimana caranya memenangkan pertandingan sih. Karena paling penting itu
mau sebagus apapun kita main, tapi kalau nggak bisa memenangkan pertandingan kan kurang gitu Bang. Nah, jadi Ya, benar. ya teman juga sih faktor tim yang selalu mensupport kan, bagaimana pemain satu dengan pemain yang lain kasih support, jadi itu yang membuat kita semangat juga di dalam, dan ya itu kan hasil kerja sama semua. Yes, kemenangan ini untuk tim lah, itu ya. Benar. Tapi pengen tanya situasinya pada saat itu. Apakah memang sudah ada janjian tuh, kasih gue bola atas ya? Atau gimana situasinya? Jump heading itu kan nggak semua pemain punya insting membunuh seperti itu, Bang Lerby. Nah itu pada saat di sana tuh situasinya seperti apa di lapangan? Boleh ceritain nggak ke penonton kita nih? Ya, saya juga beberapa kali sharing sama salah satu idola saya, Mas BP. Dulu saya sering tanya-tanya dulu kan, karena salah satunya yang memiliki itu benar-benar Mas BP doang. Kalau yang saya tahu, karena bagaimana timingnya dia dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa timingnya, dia bisa 1-2 detik di atas udara untuk nahan, dan dia punya power untuk itu semua, dan itu memang itu tidak semua dipunyai pemain sih. Tapi yang saya belajar juga, jarang ada pemain yang hampir 90 menit main itu crossingannya ke tiang 2 itu jarang. Biasanya pasti ke tiang 1 karena faktor lelah, sudah capek, otomatis bolanya pasti rata-rata ke tiang 1. Makanya insting saya bilang ini kayaknya bola tiang 1 deh, gue bilang gitu. Dan kebetulan Bang Maman kan tinggi tuh. Wah, Bang Maman. Iya. Wah, kalau aku di depannya Bang Maman enggak dapat ntar nih. Jadi aku menempatkan posisi tuh di antara 2 pemain belakang. Jadi aku pas di tengah-tengahnya. Jadi ya. Momen itu aku udah benar pas dapat ternyata. Aku feeling kalau bola ini benar-benar datang, aku duluan loncat. Oh benar. Makanya di video itu kan aku duluan loncat ketimbang mereka tuh. Jadi di atas. Iya benar, karena itu harus cepat loh, berarti Bang Lerby mikirnya tuh sepersekian detik keputusan itu diambil kan. Benar ya, harus dan itu flashingnya sih yang luar biasa tuh, flashingnya jauh dari jangkauan kiper ya kan. Jadi emang berarti ini benar ya, belajar dari Mas BP nih berharga saat ini. Kejadian gitu ya Bang Lerby ya. Iya, jadi kalau dibilang janjian sih ya memang ada komunikasi ya pastinya Bang ya. Setiap latihan kan sekalipun Spaso yang pemain inti, tapi saya juga jalin komunikasi sama pemain-pemain yang lain gitu. Jadi kalau seumpamanya saya yang main, kasih saya di bola ini, saya maunya seperti ini, karena tipikal saya kan Bang, tembok, finisher kan, bukan dribbling kayak Bang Samsul Arif, bukan tipe yang seperti itu. Jadi saya lebih tipe yang nunggu umpan dari teman gitu. Makanya saya jalin komunikasi sama teman-teman semua. Iya, ini yang patut dibanggakan sih, karena saya nonton langsung kan pertandingannya, nonton ya gitu di TV ini kan, berarti setelah masuk menjadi pemain pengganti itu peluang pertama terus langsung jadi gol. Ini kan jadinya luar biasa, jadinya keren. jadi wah ini udah berapa kali mencoba kalau boleh tahu, mungkin dalam satu musim ini berapa kali mencoba tuh? Ya, masih ada obrolan lagi, tapi tadi terus nanti kita akan coba lanjut lagi, tapi gue coba ke Vino dulu, Vin. Seorang striker kalau nggak punya insting yang luar biasa nggak bisa melakukan gol yang seperti Lerby lakukan tuh. Iya. Lagi satu sama. Dan gue juga lihat Lerby di Bali United ini ya maksudnya kombinasi cadangan sama pemain inti yang pas sama Spaso, karena Spaso juga bukan pemain yang tiap pekan dia bikin gol. Artinya ketika Spaso on and off dan lagi off day-nya, somehow Lerby tuh selalu muncul jadi as buat Bali United dan terbukti kemarin. Pertandingan lawan Persija, gue inget banget lawan Borneo gue ada di tempat itu, dan menit terakhir ini pemain ada apa ya? Ada magisnya tersendiri. Ada magisnya sendiri. Masuknya kalau ngelihat kedalaman skuad dari Bali United. Ya, tapi nanti kita lanjut ke Vin, kalau lanjut ke Vino dulu ternyata. Vin, lo ngelihat kedalaman skuad dari Bali United nggak cuma dari lini depan. Kemarin ada beberapa penggantian juga di lini tengah.
dan juga di lini tengah khususnya itu juga tetap nggak mengurangi determinasi yang dilakukan oleh Bali tuh. Lo ngeliatnya gimana kedalaman di skuadnya awal ini? musim kan emang dua tim teratas yang ada di klasemen sementara ini, Bali United Persib Bandung kan sudah banyak diunggulkan menjadi kandidat juara paling kuat ya di musim ini, dua tim ini. Dan beberapa alasan yang mendukung Bali United Persib Bandung sebagai salah satu kandidat juara karena dua tim ini nggak hanya Bali United, Persib juga punya kedalaman skuad yang begitu dalam lengkap gitu. ya. Nah pemain tengah Bali United apalagi itu kan ada beberapa pemain senior, ada Haryono, ada beberapa Fadil Sausu yang dimana mereka selain senior juga punya mental juara. Fadil Sausu pernah juara, Haryono pernah juara. Dan gitu gaya kan. mainnya Fadil tuh kelas banget tadi, gue suka banget gaya mainnya Fadil. Jangankan tengah, belakang kiper aja mereka nggak harus pusing-pusing lagi kalau misalnya Nadio Pelapis, keluar ada ya. Wawan itu emang punya materi juara Bali United dan mental juara. Yes, oke. Apa kita coba bisa lihat bisa lagi tadi video dari saya sama Lerby, apa bisa lagi coba kita kasih ya. Ini dia nih, Jebret Tim juga menunggu, silahkan lanjut. Lanjut Po. Itu pas, cuma posisinya saya cetak di sebelah tiang satu kan. Kalau yang kan posisinya ke tiang dua dan sama, momennya hampir sama. Ya, ini yang menyenangkan sih sebagai pemain, mencetak gol menjadi momen yang sangat penting dan krusial juga, apalagi bisa membantu tim untuk menang. Tapi kita pengen tanya, waktu itu Coach Teko gimana reaksinya, karena kita lihat di TV selebrasinya dia tuh sampai lari gitu ke belakang. Iya. Setelah pertandingan gimana tuh Bang, ngobrol ke Bang Lerby ya, Coach Teko? Saya cuma lihat di ini sih, saya cuma lihat di video ya. Video Coach Teko lari ya. Saya rasa semua pelatih pasti akan sama lah, maksudnya ekspresi gembiranya kan beda-beda, tapi cara meluapkan kegembiraannya itu ya mungkin Coach Teko dengan seperti itu, tapi pelatih lain mungkin dengan yang lain, yang pastinya dengan hasil itu mungkin jadi ekspresinya seperti itu gitu. Ini yang penting sih sekarang, gue pengen tanya tentang kondisi tim saat ini, memimpin klasemen dengan beberapa pekan lagi, semakin ketat persaingan di atas Liga Indonesia. Nah, kondisi tim saat ini lagi percaya dirinya dong berarti Bang Lerby. Dan apa nih bekalnya untuk ke depan? Apakah percaya diri? Apakah bisa yakin Bali United akan juara? Atau seperti apa kondisi tim saat ini? Yes, nah nanti lengkapnya akan ada tuh tayangan khususnya di Jebret Talks gue barengan sama Lerby. Lo nonton aja langsung. Babu. Yes, itu dia. Jadi keren banget juga ya. Gue banyak ngobrol deh, bahas. Sampai tadi kita mau, jadi ketemuan gitu. Dan fakta menariknya Lerby ini adalah penggawa di awal-awal Bali United berdiri dan dia tetap kayak balik lagi ke tim lamanya dan menemukan kembali ininya ya. Oke. Lahir baru. Mas Uke pengen dengar dari Mas Uke tentang Bali United ya. Tadi Lerby bilang kedalaman Vino bilang kedalaman skuad jadi krusial. Lerby juga walaupun menjadi pemain pengganti tapi bisa memberikan dampak yang cukup krusial untuk tim seperti saat-saat dibutuhkan. Kalau Mas Uke sendiri ngelihatnya gimana Mas Uke untuk Bali United? Iya, kita harus akui ya, pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang ketika paling mudah untuk dicerna ya. Ketika dia melakukan pergantian pemain, kemudian langsung pemain tersebut memberikan dampak. Nah, itu dimiliki oleh Bali United. Dan Teko pandai memainkan peran itu ya. Ketika terjadi deadlock, dia butuh pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dia punya Lerby yang ternyata gue pikir dia sudah mulai menikmati posisinya sebagai super sub. Pemain yang bagus itu bukan pemain yang menit bermainnya banyak, tapi pemain yang berguna buat tim. Jadi menit itu jadi nggak signifikan kalau dia nggak berguna buat tim. Tapi dia main 5-6 menit atau bahkan 2 menit, tapi kalau langsung berguna buat tim, mengubah jalannya pertandingan, mengubah hasil, itu pemain hebat. Jadi di Bali itu punya pemain-pemain hebat, pelatihnya hebat, pelatih juara juga. Jadi dan sekarang mereka blessingnya bermain di tanah sendiri. Jadi kayaknya semesta itu mendukung mereka sekarang. Yes, jadi tadi ini nih sampai dengan di pekan ini, tapi kan pekan ke-31 deh misalnya akan ketemu dengan Persebaya. Ya, di 33, di 31 ketemu dengan Arema. Ini persaingannya kan jadi ini yang tadi yang Mas Yuke bilang nih, pertemuan Saling sikutnya akan saling ada sikut. di 2-3 pekan ke depan Betul, ini. di 5 tim ini nih. Itu dia yang tadi gue maksudkan. Jadi nanti akhirnya ujungnya akan ditentukan oleh pertemuan antar pesaing, antar kontender.
Jadi bukan apa namanya yang lain-lain, karena mereka bertemu di ujung kan. Ini yang gue pikir akan menentukan Nah, akhir dari cerita kompetisi ini gitu. menurut Mas Artinya gue Yuke, pengen katakan Bali tuh nggak otomatis dengan semua sepertinya mendukung dan berada menaungi Bali, kemudian otomatis mereka akan mengambil ini dengan mudah. Enggak gitu loh. Jadi tikungan-tikungan akhir itu kita harus waspada juga. Soalnya angkanya rapat-rapat kan. rapat-rapat Angkanya banget. rapat-rapat. Yes, Vin. Gue lihatnya dari 5 yang teratas. Ya itu kan dari awal gue udah bilang kan, ini 4 dari 5 di atas itu akan saling ketemu di beberapa pekan ini. Di minggu ini aja besok Arema lawan Persib Bandung. Iya. Ya, runtutannya Arema lawan Persib Bandung, abis itu Arema akan ketemu Bali United. Iya. Serang berapa itu Bali United ketemu Persebaya. Persebaya. Ntar Persib ketemu Persebaya. Iya. Ini kan cuman Bayangkara doang yang aman gitu kan. Bayangkara doang yang udah melewati. Yang praktis di sisa pertandingan ini mungkin dia akan ketemu tim papan tengah plus beberapa tim Papan dari bawah. zona degradasi. Tapi jangan dianggap remeh juga. Bali United, Persib, Arema, dan Persebaya ke depan juga akan ngadepin tim yang lagi fight benar di zona degradasi. Dan artinya tim-tim yang lagi fight di zona degradasi kan yang udah di beberapa musim sebelumnya ya sering banget jadi batu sandungan buat tim yang lagi ada di tangga persaingan juara. Ada di peringkat 1 Bali United, pressure gak sih Mas Yuke? Kalau Mas Yuke ngelihatnya mengamati dari seluruh musim ke musim gitu di Liga Indonesia, ada di peringkat 1, 5 pertandingan lagi masih krusial. Poin rapat-rapat dan masih saling ketemu. Pressure tuh ada di mana biasanya Mas Yuke? Apakah ada di peringkat 1 atau di yang bawahnya yang ngejar atau gimana Mas Yuke? Karena ini kompetisi ya, pasti yang di atas itu jadi perhatian ya. Jadi sorotan gitu. Lebih enak nguber sih daripada ngejagain supaya nggak keuber. Nah, mendingan ini kalau Uber ya. Itu yang gue pikir jadi bebannya Bali. Kedua dia kan tuan rumah pasti. Iya. Secara psikologis mereka pengen juara kan. Dengan begitu otomatis akan memunculkan energi pressure. Itu normal, itu wajar. Dan itu harus mereka jalanin kalau memang mereka mau juara. Juara itu harus ngelewatin fase yang paling berat gitu. Dan menurut gue yang berat itu sebenarnya bukan lawan tim-tim, menurut gue ya, bukan lawan tim-tim sesama kontender. Tapi justru yang harus diwaspadai lawan tim-tim di bawah mereka. Karena yang di tim-tim di bawah mereka itu bisa aja nanti Balinya seperti underestimate lawannya atau anggap remeh atau lawannya yang double motivasi. Jadi kewaspadaan mereka turun. Kecuali kalau bertemu sama tim-tim kontender kan mereka pasti kewaspadaannya penuh. Iya. Mainnya pasti all out. Iya. Ini yang sering tim-tim besar itu suka slipnya di situ gitu. Jadi itu yang gue pengen katakan harus tetap waspada gitu. Oke, ini menarik ya. Vin. Apalagi kan wacana penonton udah bakal dilakuin ya tadi gue Di 5 pekan terakhir ini. Enggak 5 pekan terakhir lagi mulai digodok apakah boleh pakai penonton apa enggak. Artinya dia main di kandang sendiri kalau memang jadi dengan ada penonton. jadi penonton ya dia akan angkat piala depan fansnya gitu kan. Walaupun gak di Stadion Dipta sih pasti kandang mereka kan. Ya gue setuju sama Mas Yuke juga ya, tim-tim yang fight di zona degradasi dan tim yang di papan tengah yang udah gak ada kepentingan itu kan yang bisa jadi Batu sandungan buat mereka gitu. Dan akan sangat percuma juga kalau misalnya sesama kontender ketemu terus main draw gitu kan. Iya, jadinya malah peluang yang di bawahnya bisa menyodok lagi. Itu dia. Ini emang berarti 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim ini sangat-sangat dinantikan lah ya. Pasti. Wow, Tapi yang menurut gue itu akan lebih fair, objektif, sebaiknya wacana ataupun rencana dari pemerintah untuk membolehkan penonton masuk itu jangan dulu. Jangan ya. Ditunda aja. Sampai ke musim depan fair, ya. Gitu, nggak fair. Biarin ini kan udah terlanjur ya, tinggal 5 game lagi, biarin aja ini berjalan sesuai dengan skenario awal tanpa penonton. Betul, kecuali 5 gamenya home away ya. Iya. Kalau Kompiang ngebludak pusing kan? Iya. Stadion Kompiang. Iya, makanya jadi itu nanti coba mungkin bisa kita bahas tuh masalah penonton di hari Kamis nanti ya. Nanti. Oke, jadinya dari yang tadi udah dijelasin sama Mas Yuke dan juga Vino nih, kelima tim masih punya peluang, tapi kayaknya kalau dilihat dari saling ketemunya di 5 besar ini, Bayangkara yang punya keuntungan. Bayangkara ada keuntungan karena dia akan menghadapi beberapa tim nothing tulus dan beberapa tim dia udah ngadepin Persib, Arema, Persebaya aja. Udah lewat semua. Ya Bayangkara tuh cuman akan ngadepin Persipura sama Persela yang lagi fight di zona degradasi. Kalau sama terakhir, ntar gue lihat jadwal dulu. Terakhir tuh lawan
ya itulah tadi yang dua tim yang lagi fight di zona degradasi, Bayangkara FC begitu. Yes, jadinya masih ada peluang untuk 5 tim ini makin seru. Tiap episode dari Depdakri kita akan bahas dan kita akan update untuk Jebret Tim. Semoga tim kesayangan yang bisa mendapatkan juara ya. Tapi ini di Liga 1, kalau kita kemarin sedikit tengok juga, Ya Allah. tidak ada berhentinya di media sosial kita berita tentang sepak bola. Ada berita baiknya tapi ada juga selalu nih berita yang berantemnya lah, ribut-ributnya lah di dalam lapangan, kontroversinya dengan segala macam bumbu-bumbunya. Ini kita menuju ke pertandingan antara Persikota melawan Farmel kemarin ya, terjadi keributan. Ini katanya ada statement dari Persikota, kepemimpinan wasit tidak mencerminkan fair play. Dan juga ada statement-statement lainnya. Gue pengen ke Mas Yuke dulu. Mas Yuke, lo melihat ini gimana sih Mas Yuke? Karena ini kan berlarut-larut ya, nggak cuma sepekan 2 pekan gitu. Tapi hampir setiap pekan ada aja kontroversinya. Nih gimana Mas Yuke, lo melihat ini? Karena ini Ya. ini nggak selalu di timeline tuh keluar lagi gitu. Ya, yang sekarang yang lagi hot itu kan sorotan publik kepada Farmel ya. Iya. Karena tidak bisa dihindari soalnya dari 2 kontroversi terhangat itu kan Melibatkan memang Farmel. melibatkan Farmel. Mm-mm. Ini yang gue pikir juga dari PSSI harus melakukan penyelidikan lah. Soalnya memang ini sangat kelihatan sekali Farmel tuh diuntungkan. Gue nggak bilang Farmel ada sesuatu ya, tapi dari pertandingan dua pertandingan lawan Bandung United maupun yang lawan Persikota ini Farmel tuh diuntungkan sangat. Jadi harus diselidiki dulu ada apa sebetulnya gitu. Oke. Soalnya kontroversinya itu telanjang sekali gitu, dan ini berbahaya kalau tidak diklarifikasi, kalau tidak dituntaskan ada apa dengan situasi ini nanti jadi bola liar. Akhirnya citra Liga 3 yang dulu memang sudah menjadi pusat dari polemik ternyata sampai sekarang kok belum berubah ya. Oke. Karena itu harus ada gerakan cepat sih dari federasi untuk klarifikasi lah. Speak up lah, jangan dibiarkan ini jadi gorengan di media gitu loh. Sebenarnya ada apa gitu. Benar. Jelas-jelas di Wolfgang Pikal juga ya, pelatih mantan pelatih timnas Indonesia, asistennya Riedel itu juga dia secara vulgar di medsosnya dia juga kesal gitu. Ini kenapa ada seperti pembiaran ya? Kok nggak cepet-cepet ada tindakan gitu ya? Soalnya ini kita tahu bersama di Liga ini kan Liga 2 ya. Ini kan sangat penuh dengan ambisi, kemudian juga upaya-upaya yang terlihat sangat kasar gitu ya untuk menghalalkan segala cara. Ini yang gue pikir harus segera ditanganin gitu. Oke, siap. Vin, gue pengen nanya sebagai penonton ya, gue juga belum tahu. Dan kan penonton, gue sempat bawain. Nah, lu sempet bawa Vin Farmel nih gimana sih Vin petanya ininya family tree-nya gitu. Dia ini mana, dari mana, Iya kan siapa? Farmel tuh kan dari Asprof Banten, zona Banten kan. Oke. Dan dia salah satu wakil yang mewakili Banten bersama Persikota dan juga Serpong City ya. Ya memang bukan tim tradisional Banten gitu, tim yang emang umurnya juga belum terlalu lama. Tapi terlihat memang kayaknya tim ini memang punya ambisi untuk maju lebih jauh bahkan sampai promosi ke Liga 2. Cuman nggak tahu kenapa yang selalu ada di pikiran gue, ini bukan tim tradisional, umurnya baru seumur jagung. Jangan-jangan dia ambisi naikin ke tim yang naik ke Liga 2 hanya untuk menambahkan value tim ini, terus dia bisa jual beli klub. Itu kan sering terjadi kan, klub yang udah dinaikin terus dijual beli. Gua nggak ngerti deh. Pokoknya emang Farmel ini menjadi banyak buah bibir beberapa pekan terakhir. Cuma apesnya ini dia yang dilawan Farmel adalah tim yang dimiliki oleh Prilly Latukonsina. Ya, pemilik baru dari ketika Persikota. Prilly Latukonsina speak Bersuara. up, itu bakal didengar banget gitu Dan kan. mungkin federasi yang tadi seperti Mas Yuke bilang bisa mendengar nih. Iya, gue bagus banget, gue appreciate sama Prilly ketika dia speak up. Itu karena fans dia kan nggak hanya pemain bola, tapi orang awam pun akan jadi tahu gitu kan. Itu sih. Jadi akan nengok ke sana. Iya, Yes. suwe juga sih Prilly ngobrol gitu kan. Jadi buat Farmel orang jadi tahu gitu. Gue cuma pengen bilang Silakan, Mas welcome Yuke. to football Indonesia, Iya. Friri. Jadi menurut Mas Yuke dengan speak up Prilly, which is good buat federasi jadi nengok atau gimana nih Ini Mas kan Yuke? samanya kayak seorang Raffi speak up gitu. Yeah. Kalau sampai speak up kan, wah bakal Semua jadi jadi hal nengok, besar gitu betul. kan. Iya, yang gue khawatirkan nanti ada
ada anak-anak muda lain yang sudah berencana seperti Firly ini untuk Firly, untuk ya. menyusul Raffi Raffi. Ahmad, terus kayak Dewa United gitu ya. Nanti mereka mengurungkan niatnya gitu. Iya. Karena takut diperlakukan seperti ini gitu. Makanya tadi gue bilang ini harus cepet-cepet PSSI speak up nih untuk menetralisir situasi ini supaya isunya nggak kemana-mana gitu. Sekarang itu Farmel tuh medsosnya diserbu loh. Padahal Sama kan semua belum fans tentu ya. juga. Wikipedia Iya, juga sampai dihack. Gila. Komennya di silent loh, sampai seperti itu loh. Iya benar Padahal saya. kita kan harus objektif ya, apakah benar mereka bermain kan? Ini harus diselidiki juga, apakah memang wasitnya aja yang geblek gitu, tapi kok geblek beruntun gitu misalnya. Ini kan harus juga diselidiki gitu. Iya. Jangan membabi buta. Ini nggak boleh didiamin gitu. Federasi harus speak up. Apalagi ini udah mau masuk 16 besar ya Liga 3 ya. Jadinya ini jadi makin Ini makin penentuan makin sangat jadi rawan sekali, Mas, sangat rawan sekali. rawan banget. Oke, ini Karena kan kan Liga 3 diambilnya 8 kan. diambilnya 8 ya? Gue khawatirnya ya dipaksa naik terus dijual Nah, aja kan. iya kan nggak mungkin ya, nggak mungkin federasi tidak melihat ini karena ramai di sosial media dan Apalagi juga disiarin di apalagi disiarin secara resmi gitu. Ini apa yang mesti dilakukan misalkan sekarang? Apakah berbondong-bondong semua stakeholder yang ada di Liga 3 melaporkan ini atau emang harus ngapain sih Vin supaya didengar atau federasi melakukan sesuatu harus apa? Kalau dari pandangan lo gimana? gue udah pusing kita kayak gini. Karena ini masalah yang berulang gitu kan. PSSI juga ya udah akan seperti itu aja ya. Nanti wasitnya deaktifin, disanksi ya, tapi terus lagi. Emang gue se-ekstrim ngeliat komen di Twitter tuh bubarin aja udah Liga 3 gitu kan. Ganti sama Liga Mahasiswa tapi level 3 lebih terdidik gitu kayak Jepang atau Korea gitu kan. Liga Mahasiswa. Jadi waktu itu ya, waktu pas kejadian yang kontroversi Farmel lawan Bandung United yang 4 kartu merah itu. Iya. Itu kan Sekjen kan kasih statement, dia bilang wasit tuh melakukan itu, ini menurut bahasanya Sekjen ya, karena ada umpatan dan juga kata-kata kasar terhadap wasit. Oke, fine gitu ya, tapi sampai 4 kartu merah dan ada momen-momen di mana itu sebenarnya bola nggak harusnya foul sih ketika pas kiper itu ninju bola terus malah kipernya dikasih kartu merah dan penalti, kan yang itu nggak disorot gitu ya. Iya. Ini yang menurut gua harus fair lah. Harusnya komite wasit ini bicara. Atau Pak Ahmad Riyad pernah ada kasih statement nggak Vino nih? Padahal ini kan bidangnya dia nih. Nah ya oke, kita makanya berdoa yang terbaik lah ya untuk Liga 3 kita ya. Vino kenapa sampai tutup muka ya. Tapi masih ada ya harapan ya Mas Yuke, mudah-mudahan dan semoga federasi bertindak atas kejadian kayak supaya tidak makin larut gitu dan ya orang-orang seperti Prilly bisa jadi ini lagi. Harusnya yang kemarin yang pelaku-pelakunya kayak wasitnya dia tuh malu karena dia ditonton orang gitu kan. Kita nggak tahu 5-10 tahun lagi misalnya ada yang ingat muka wasit itu kan bisa jadi aib juga buat dia kan. Tapi it happens kan, jadi kayak udah ini udah terjadi, sekarang tinggal langkah ke depannya gimana nih dari federasi kita ya. Kita masih bisa berapa banyak. Oke, sekali lagi thank you Mas Yuke, terima kasih. Terima kasih Mas. Ngobrolannya kita Sama-sama. di malam hari ini, Vin thank you banget dan juga tadi ada Coach Widodo, terima kasih juga Ada sudah Lerby bergabung. juga. Ada Lerby yang lengkapnya pengen nonton, ada di Jebret Talks di YouTube channelnya Jebret Ada Media dia ya. juga yang musim depan kayaknya dapat Liga 1. Aduh, amin, saya aminin aja dulu ya. Amin. Volley kan, volley. Terima kasih Jebret Media, Jebret Tim, sampai ketemu lagi. Dah.